Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hendry Jendri Oktavianto. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pakan protein tinggi untuk entok. Mau lihat keseruan videonya seperti apa? Langsung aja kita cek videonya. Check it out. Oke guys, sebelum kita lanjut untuk tutorial cara pembuatan pakan entok protein tingginya, kita cek entoknya dulu ya guys di kandang. Oke, ini kita cek untuk entok yang sedang mengerami. Lanjut kita cek entok-entok yang kalau pagi ini ngapain aja ya, masih pada mager guys. Kalau pagi ini posisi jam 6:30 kalau nggak salah. Rutinitas pagi kalau kita punya entok tuh kayak gini guys. Jadi pemandangannya ya indah banget sih kalau menurut aku, karena pagi-pagi lihat banyak entok masih pada santai-santai. Nggak pada ngopi apa ya, pada diam-diam baik ini. Dan ini entoknya gemuk-gemuk ya guys ya, itu sampai sana kita lihat ada yang sampai kelebihan berat badan ya, karena memang makanannya memang terjaga. Ini kita lihat ke isi kandang ya guys ya. Oh ya guys, ini mohon maaf audionya agak berisik karena memang posisinya anginnya kenceng guys. Pagi-pagi di sini anginnya kenceng, jadi suara anginnya masuk ke audio. Nah, ini entok-entok yang di sini tuh jumlahnya ada 125 kalau nggak salah. Nah, itu yang silangan. Ini yang silangan entok jumbo dan entok lokal. Dipisahin ya guys, jadi biar nggak jadi satu, biar tetap mana yang silangan, mana yang lokal, mana yang rambon, mana yang kelawu. Ini ada cewek kecil nih guys, namanya Sailing. Ini anaknya yang punya nih. So, kalau punya anak kecil dilihatin kayak gini seneng guys. Nah, itu tadi kan kita udah lihat rutinitas si entok nih kalau pagi pada ngapain aja. Ada yang berjemur, ada yang mager, ada yang tiduran, ada yang bercanda. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bahan-bahan untuk pembuatan pakannya. Nah, di sini ada sayuran ya guys ya. Sayuran ini limbah rumah tangga. Jadi kita ambil yang belum busuk ya guys ya, masih bisa dipakai lah. Jadi aman untuk entok-entoknya kalau dikasih ke pakan. Nah, ini untuk telurnya yang kita saring. Kemudian ini mulai memasak air. Jadi tadi bahannya ya, untuk yang pertama itu tadi kan ada sayuran, limbah sayuran, ada telur BS yang kita saring. Kemudian ini ada air kita siapkan ya, terus ditaruh di atas
pawon. Nah ini mulai proses pengadukan ya. Ini untuk satu ember yang udah telur yang udah ditiriskan ini nanti kita tuangkan ke panci yang berisi air mendidih. Jadi direbus, cara perebusannya setengah ember ya guys ya, karena kalau satu ember nggak muat. Ini kita setengah ember dulu, nanti kita mulai aduk. Nah untuk setengah ember itu untuk sekali tuang jangan sampai kelebihan ya guys, karena nanti dia bisa luber-luber. Nah ini untuk proses pengadukannya sendiri, pengadukannya ini kurang lebihnya setengah jam guys. Harus rajin ngaduk ya, karena takutnya nanti telurnya ini yang bawah bisa mengerak, gosong, jadinya nggak enak nanti buat entoknya. Jadi harus sering-sering diaduk, terus apinya juga harus besar terus ya guys. Kalau kita pakai kompor bisa, cuman kalau pakai kompor itu lebih banyak ini, lebih boros, karena kita kan pakai gas juga, nanti biayanya jadi nggak hemat, malah jadi tambah boros. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah ada pawon atau tungku ini lebih bisa menghemat biaya, dan harus juga rajin cari kayu bakar ya guys, karena api yang dibutuhkan ini sangat besar. Oke guys, kita lihat untuk cara pembuatannya ya guys ya. Oh iya guys, lupa itu kalau kita masak telurnya ini diaduk sampai kurang lebih 30 menit ya guys ya. Kalau mau sampai 1 jam kayaknya kelamaan, karena setengah jam aja udah matang. Yang penting matang guys, jadi berbentuknya nanti kalau matang berbentuk gumpalan. Nah ini dia nih guys, ini udah kurang lebihnya setengah jam. Nah ini udah matang, udah berupa gumpalan padat lagi, udah enggak yang cair. Ini siap-siap kita mau tiriskan. Nah untuk penirisannya nanti hati-hati ya guys ya, karena ini masih panas banget. Nah, kita simak guys untuk penirisannya, dan ini nanti 2 kali ya guys prosesnya. Jadi yang setengah tadi nanti dimasukkan ke panci lagi. Dan kalau teman-teman ada yang tanya untuk satu ember itu untuk berapa kali pakan, nah itu untuk sekali ya guys ya, karena untuk kapasitas 125 ekor entok itu memang pakannya banyak guys. Jadi kalau dikasih dikit kasihan, nanti dia nggak kebagian yang lain, karena kan banyak yang rebutan, ada yang galak juga. Jadi ini satu embernya dipakai untuk sekali makan aja. Nah ini tahap keduanya ya guys. Jadi yang setengah sisanya tadi kita langsung rebus. Nanti untuk prosesnya sama, pengadukannya tetap setengah jam. Nanti jangan sampai mengerak, takutnya gosong. Jadi nanti hasilnya akan seperti yang pertama. Ini dia hasilnya, seperti ini ya guys ya.
Nah, ini udah lanjut ke penirisan yang tahap kedua tadi, yang tahap kedua. Nah, ini ditaruh di apa ya namanya ini ya, ntar yang tahu tolong kasih di kolom komentar ya guys ya, tulis aja di kolom komentar, lupain namanya apa. Jadi nanti dua tempat ini akan dijadikan satu untuk sekali pakan gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses pencacahan pakan sayurannya. Jadi telur tadi dibiarkan dingin dulu ya guys ya, dibiarkan dingin dulu, kurang lebihnya 10 menit lah. Nah, sekarang kita beralih untuk pencacahan pakan sayurannya. Ini ada kangkung, ada itu juga ada jambu. Jadi apa aja boleh guys sebenarnya kalau untuk entok tuh, karena pada dasarnya entok tuh hewan yang rakus, jadi makan apa aja dia mau. Asal juga nggak asal-asalan aja ya guys ya kasih pakannya. Ini nih untuk proses pencacahan pakannya ya guys ya. Kita masih manual karena ya kita sambil sortir lagi guys. Kalau pakai mesin memang cepat, tapi kita belum ada mesinnya. Kita masih manual sekalian nyortir. Kalau ada yang busuk atau plastik atau apa-apa yang nggak bisa dikonsumsi oleh si entok, nanti kita saring lagi, kita sortir lagi gitu guys.
setelah kita udah cukup banyak pencacahannya, kita udah rajang-rajang, kita potong-potong semua bahan-bahan sayuran ini. Nanti kita akan campur ke telurnya ya guys, tapi sebelumnya kita akan cuci nanti. Kita cuci semuanya sampai bersih. Nah ini proses telur tadi, telur yang udah direbus, kita kasih air dingin supaya lebih cepat dingin ya, jadi nggak panas. Nah ini untuk tambahannya juga kita bisa pakai snack-snack yang ada di rumah yang sekiranya udah kita nggak makan guys, atau udah agak lama sisa lebaran, itu juga bisa. Ini ada sereal, ada kue lebaran, semprong, lain-lain. Nanti ini dicampur semua guys, campur semua sama bekatulnya nanti. Oke guys, ini kita mulai pengambilan bekatul atau katul dedak yang akan kita campur nanti jadi satu dengan telur, dengan potongan sayuran, sama sereal, sama biskuit tadi ya guys ya. Pokoknya semua yang bisa dijadikan makanan kita campur aja, nggak apa-apa, karena entok kan makannya banyak, apa aja juga mau dia. Yang penting kita harus perhatikan untuk pakainya itu nggak ada plastik, nggak ada pecahan beling dan lain-lain. Ini untuk proses pencucian sayur harus tetap bersih ya guys ya. Kita harus tetap jaga kebersihan. Kita cuci sayurnya yang nanti kita akan campur ke pakan yang lain. Nah ini udah selesai, kita tiriskan airnya biar nggak terlalu banyak airnya, biar tetap pulen nanti hasilnya. Kita tiriskan sayuran dan telurnya dijadikan satu ya guys ya. Nanti ditambah sereal, bekatul, itu supaya lebih banyak hasilnya, itu banyak pakannya. Jadi di sini kenapa durasinya agak lama ya guys ya, karena biar lebih spesifik. Karena kemarin kan di komen banyak yang tanya itu berapa kilo kalau sekali pakan. Nah untuk takaran kita tuh yang penting feeling aja, kalau memang entoknya banyak ya harus buat banyak. Nah ini dedaknya yang kita campur sama biskuit tadi, diulet atau diuleni ya guys ya, dicampur pakai tangan aja. Ini nanti kita tambah air sedikit-sedikit supaya biar nggak terlalu padat, biar si entok gampang makannya. Nah untuk satu bak ini nanti akan dikasihkan ke 125 ekor bibitnya yang ada di kandang. Jadi saran aja buat teman-teman, kalau mau pelihara entok dengan kapasitas yang banyak, kalau memang pemula kita harus menyiasati ya guys ya, benar-benar menyiasati pakan, karena entok tuh pakannya banyak. Kalau bekatul murni rugi guys, rugi banyak kita, karena bekatul tuh satu kresek atau satu karungnya tuh udah mahal sekarang. Nah ini kita bagi dua jadi 2 ember supaya bawanya nanti lebih mudah ya guys waktu kita ngasih entoknya. Jadi itu ya guys, mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya atau yang kurang jelas, nanti tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan terus balas ya guys ya, komentar-komentar positifnya, komentar-komentar membangun, pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa saya jawab akan saya jawab, dan jawaban saya nanti juga akan saya tanyakan. Kalau misal pertanyaan dari teman-teman itu saya belum mampu menjawab, nanti saya akan tanyakan yang lebih tahu seperti apa gitu ya guys ya. Jadi kita akan lanjut untuk video pemberian pakan entok
berprotein tinggi. Yang pasti ini pakan sehat dan akan bisa memberikan atau menaikkan produktivitas si entok untuk berkembang dan bertelur gitu guys. Oke, kita lanjut pemberian pakan entoknya. Nah, ini entoknya udah pada nyasar aja ini, karena memang udah waktunya jam makan pagi dari si entok-entok ini. Nah, ini kalau kita sayang sama binatang, mereka tuh pasti akan ikut kita guys. Contohnya itu kita mau kasih pakan aja mereka udah ngikutin, dan mereka nggak galak, udah jinak-jinak semua. Ini pemberian ke anakan yang silangan dulu ya guys ya. Pada udah kelaparan guys. Gimana menurut kalian? Asik kan? Asik guys. Jadi jangan ragu-ragu buat teman-teman untuk mencoba untuk memelihara entok ini, karena waktu momen-momen yang paling asik tuh kasih pakannya guys. Mereka rame banget ya. Itu benar-benar asik kalau menurut aku sendiri sih. Waktu kasih pakan mereka tuh udah kayak anak sendiri gitu guys, dan makanan yang terjamin, entok-entoknya juga pasti sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Nah itu tadi ya guys ya, kita udah review
Cara pembuatan pakan ternak entok dengan budget yang sangat murah, hemat, sehat, berprotein tinggi. Oke guys, ini udah sampai di akhir video. Semoga video dari saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa selalu dukung saya dengan subscribe channel ini, like, comment, and share bagi teman-teman yang mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar terus dapat info-info video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.